Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu pertama 5 September 2021. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa kita, karena berkat, kasih, dan kemurahan-Nya yang selalu mengalir, melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini, kita dapat dipertemukan kembali dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati untuk datang menghadap Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Megahnya, sayang kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada negeri yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Silakan untuk itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu pertama 5 September 2021. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kita. Kita akan menerima votum pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang setia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji, memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 2. Suci, 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 Tuhan
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah saat ini kita telah dituntun dalam terang firman-Nya, supaya kita senantiasa menjadi umat Allah yang taat setia dan mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Biarlah dalam setiap kata dan perbuatan kita senantiasa mencerminkan firman Tuhan untuk menjadi hamba yang setia dalam menyebarkan berita keselamatan bagi dunia. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan, selalu dabung berkata, Yesus Kristus itu terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatan
Tuhan, Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda pembimbing bagi kita diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Demikian: Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hiduplah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan. Dari kehidupan kita seringkali kita abai terhadap firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan ini yang menjalani, memang kita sudah berusaha untuk hidup supaya selalu sesuai dengan firman Tuhan. Namun dalam kenyataannya, kita masih belum mampu melaksanakan firman Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sesungguhnya mengetahui segala isi hati dan pikiran kami. Di hadapan Engkau tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mohon, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Nyanyian bersama Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa apa adanya, sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari risa terus
kita akan menerima berita anugerah. Kepada setiap orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah memberikan anugerah yang demikian. Jadi, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39a. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, sebab kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 454 bait yang kedua. Indahnya saat yang kudus dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah menebus dengan gembira dan kudus, ku nanti saat yang teduh. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar akan segala keberadaan kami. Kami sebagai orang-orang yang lemah, kami sebagai orang-orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa membutuhkan Engkau. Kami senantiasa membutuhkan terang Roh Kudus, terlebih di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Jika sebentar pembacaan firman-Mu akan dilakukan, kami mohon urapan kuasa-Mu yang kudus. Engkau pimpin setiap kami, Engkau berikan hikmat agar kami mampu untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami percayakan ya Tuhan pembacaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir di dalam kuat kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus pasal 7. Ada bagian-bagian ayat yang menjadi perhatian. Dimulai dari ayat yang pertama sampai 8, lalu disambung ayat 14 sampai 15, dan yang terakhir ayat 20 sampai 23.
Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat 20-23, katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Sekali lagi, saudara-saudara, kita datang pada Tuhan untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, firman-Mu telah dibacakan dan diperdengarkan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas semuanya. Engkau membuka mata hati kami dan memberikan terang kepada pikiran kami dan hati kami, agar kami mampu menerima firman-Mu. Bahkan kami menyediakan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar firman-Mu itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah mendengar dan melakukan firman Allah. Markus 7 ayat 1-8, ayat 14-15, ayat 20-23. Tema ini diangkat dengan tujuan agar kita sebagai jemaat selalu taat dan setia mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara,
pertanyaannya bagi kita adalah seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan? Seberapa dalam kita menghayati, merenungkan firman Tuhan? Dan seberapa jauh kita melakukan firman Tuhan? Sudahkah semuanya itu mengubahkan dalam kehidupan kita menjadi para pendengar dan pelaku firman Tuhan? Saudara-saudara, ini pertanyaan tentu secara pribadi bagi diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, di dalam perikop Markus 3 ini ayat 1 sampai 23 adalah tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Secara umum, pengertian adat istiadat adalah norma, sistem norma atau tata kelakuan yang bertumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Oleh karenanya, adat istiadat yang secara turun-temurun ini kuat integrasinya dengan perilaku masyarakat. Kuat integrasinya. Artinya apa? Dengan adanya adat istiadat itu, masyarakat begitu patuh, begitu setia, begitu menghormatinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika ada anggota masyarakat melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat itu, maka akan menerima sanksi yang keras, baik itu sanksi secara formal maupun sanksi secara informal. Sanksi secara formal itu diberikan oleh penegak hukum, bisa oleh ketua adat, bisa oleh polisi, bisa oleh tokoh agama, bahkan bisa oleh yang lain. Itu sanksi pelanggaran secara formal. Sedangkan sanksi pelanggaran secara informal bisa berupa pengucilan anggota masyarakat itu dari suatu lingkungan mereka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pertentangan yang terjadi di dalam Markus 7 ini, bagaimana dengan adat istiadat Yahudi? Kita tahu, saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak dicatat adanya adat istiadat, budaya, tradisi turun-temurun, dan itu semua sangat dihormati, dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi. Banyak adat istiadat yang dipegang teguh. Salah satunya dari perikop kita saat ini adalah dalam hal mencuci tangan sebelum makan. Dan sebagai hal yang sangat menajiskan menurut orang-orang Yahudi, menurut ahli Taurat, menurut orang-orang Farisi. Oleh karena itu, di dalam perikop kita hari ini Markus 7 ayat 1 sampai 23 mencatat adanya pertentangan, perselisihan antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat itu dengan Tuhan Yesus mengenai kenajisan. Dalam hal ini adalah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus makan sebelum membasuh tangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir 2 tahun
kita memiliki tradisi baru mencuci tangan, ya hampir 2 tahun. Dan akhirnya sudah menjadi budaya kita. Datang ke gereja, disediakan keran beberapa, lalu sabun, kita harus cuci tangan. Ketika kita masuk ke kantor, masuk ke mal, masuk kemana, harus cuci tangan. Ketika kita pulang dari mana, mencuci tangan. Nah, saudara-saudara, ketika kita tidak melakukan membasuh tangan, apakah itu sebagai hal yang menajiskan? Jadi ini adalah tradisi baru, bukan berkaitan dengan kerohanian, bukan berkaitan dengan hati, tapi bagaimana masyarakat bangsa ini diajak untuk menyadari betapa pentingnya membersihkan diri, membasuh tangan, tentu demi kesehatan, dan semuanya itu berlangsung mau tidak mau dipaksa oleh sang corona. Nah, karena itu saudara-saudara, membasuh tangan sebelum makan bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu ketika mereka melihat, mereka mengetahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah makan tanpa membasuh tangan, lalu mereka datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan, mengapa murid-muridmu makan sebelum membasuh tangan? Bahkan sangat menghormatinya. Bagaimana mereka tidak mau makan sebelum membasuh tangan, bahkan ketika pulang dari pasar, ya, di situ disebutkan ada banyak warisan, bagaimana harus mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga dan sebagainya. Bapak Ibu, semua itu bukan hal yang tidak benar, itu baik. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6, ketika murid-murid mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, menegur mereka, munafik. Tuhan Yesus menganggap mereka sebagai orang-orang munafik. Mengapa? Sebab ada tertulis, bangsa ini menyembah aku, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya sangat jauh dari aku. Ayat yang ke-7 disebutkan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Dan ayat yang ke-8 adalah perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus melihat bagaimana sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat menghadapi adat istiadat, membandingkan dengan firman Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-15, menurut Tuhan Yesus, ini teguran keras dari Tuhan, apapun dari luar, maksudnya adalah segala sesuatu yang lahiriah, tidak dapat menajiskan seseorang secara moral atau secara rohani. Sehingga jika ajaran Alkitab itu bertentangan dengan adat istiadat, maka seharusnya adat istiadat tersebut boleh dilanggar. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa mengikut Tuhan berarti tidak mengikut yang lain. Jadi tegas saudara-saudara, ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang menjadi percaya dan menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan,
ya sudah, dengan segala konsekuensi, dengan segala risikonya, dia tidak akan terpengaruh dengan apapun, tetapi dengan setia dan taat mengikut Tuhan Yesus. Seseorang najis karena berbagai pikiran yang berasal dari dalam hati dan keluar dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Jadi saudara-saudara, apa yang dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat secara lahiriah, bahkan mereka lebih menghargai, lebih menghormati, lebih mematuhi adat istiadat daripada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Kata hati yang dipakai di dalam Alkitab bukan sekedar tempat munculnya berbagai perasaan, tetapi juga tempat aktifnya mental dan kemauan. Itulah hati, saudara-saudara. Jadi Alkitab memakai kata hati, dan bagaimana biasanya kita tahu bahwa segala perasaan itu muncul dalam hati kita, tetapi sebenarnya bukan hanya sebatas pada itu. Dikatakan jauh lebih dari itu adalah tempat aktifnya mental dan kemauan. Sedangkan kemauan manusia itu kuat tentunya. Jadi di sini saudara-saudara, hati mengacu pada manusia batiniah, bukan lahiriah. Di dalam ayat 20 sampai 22, di situ berisi penjelasan Tuhan Yesus mengenai apa yang ia maksudkan dengan apa yang keluar dari seseorang. Dari sebenarnya di ayat 20, di mana Yesus memanggil lagi banyak orang, lalu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka apa yang sebenarnya menajiskan manusia, menajiskan orang, atau yang menimbulkan kenajisan. Di situ jelas bagaimana segala tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan pikiran Allah, dengan firman Allah, dengan kehendak Allah. Ada banyak sikap, ada banyak perbuatan, dan tentu kata-kata itu, perbuatan-perbuatan itu jelas bagi kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat 21-22 ada pikiran jahat. Ini sebagai pertimbangan dan perencanaan jahat yang disengaja. Jadi pikiran jahat itu ada pertimbangan dan perencanaan yang jahat, dan itu disengaja. Nah, inilah yang sering mendatangkan dosa, yang sering membuat orang jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua, kata kelicikan ini lebih mengarah kepada pengkhianatan. Jadi saudara-saudara, barangkali ada satu kesepakatan begitu, namun tidak jarang kesepakatan itu diingkari. Nah, dalam hal ini orang menyebutnya mereka licik, dan itu sebuah pengkhianatan. Nah, karena itu saudara-saudara, hal-hal yang demikian inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, yang keluar dari dalam, itulah yang menajiskan. Lalu yang ketiga, hawa nafsu. Ini adalah kedursilaan yang tidak terkendali, yang tidak terselubung. Jadi hawa nafsu itu lebih mengarah kepada kedursilaan yang tidak terkendali. Lalu yang terakhir adalah kebebalan. Dan ini lebih bersifat moral
daripada intelektual. Kalau bebal karena intelektual itu masih dipahami, masih dimaklumi. Tetapi ketika bebalnya itu secara moral, itu artinya moralnya sudah bobrok, perilakunya sudah tidak benar, karena itu menyangkut perilaku moral seseorang. Nah, karena itu saudara-saudara, kita kembali kepada tema kita, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam tujuan tema ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua merenungkan, yang ketiga melakukan. Dalam hal mendengar, saudara-saudara, kapan kita mendengar firman itu? Di mana dan dari mana kita bisa mendengarkannya? Kapan itu berhubungan dengan waktu? Kapan kita mendengar firman Tuhan? Apakah pagi, siang, sore, malam? Kapan? Hari Minggu? Saat beribadah? Dari mana? Saudara-saudara, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kita bisa mendengar firman Tuhan tidak hanya dari Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, firman itu sebagai suara Allah yang harus kita dengar. Tetapi juga banyak media yang mampu untuk memberitakan firman Allah itu. Nah, ketika kita bisa mendengar dari media, entah YouTube, entah televisi, ya, bagaimana kita mendengarnya? Apakah dari khotbah minggu yang diberitakan? Nah, di mana? Artinya saudara-saudara, firman Allah bisa kita dengar dari manapun, dari berbagai media. Tetapi dari Alkitab itu suara Tuhan yang harus kita dengar dengan baik. Lalu saudara-saudara, yang kedua, bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Saudara-saudara, seseorang mendengarkan suatu pesan, itu ada kondisi-kondisi yang tentu berbeda-beda. Ada yang bisa mendengarkan dengan penuh konsentrasi, dengan fokus, dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya, ada yang mendengar hanya sepintas, kurang konsentrasi, tidak fokus. Jadi ini kaitannya dengan banyaknya mungkin pemikiran, hati, perasaan dan sebagainya. Itulah kondisi mendengar. Dan yang ketiga, apa yang terjadi saudara-saudara pada saat kita mendengar firman Tuhan, baik dari media YouTube, televisi, dari khotbah, dari pembacaan Alkitab. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita tahu iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu berusaha untuk menghambat, untuk menggagalkan ketika orang-orang percaya datang kepada Tuhan secara khusus melalui mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu minggu yang lalu disampaikan Pak Pendeta Herin, ketika kita sedang ibadah secara online, bagaimana konsentrasi kita dalam mendengarkan? Bagaimana kita fokus? Ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, apalagi di dalam rumah. Ya. Ketika sedang khotbah firman Tuhan diberitakan, tahu-tahu tercium bau menyengat. Apa? Masakannya gosong misalnya, ya, lalu lari dan sebagainya. Ada banyak hambatan.
Tetapi sangat berbeda kalau di gereja tatap muka seperti ini ya. Entah gosong, entah dicuri kucing ya, kita tidak tahu. Dan itu pun juga barangkali tidak menjamin bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pujian anak-anak sekolah minggu itu memberi pesan, hati-hati gunakan apa Bapak Ibu? Bisa mata, bisa mulut, bisa telinga, bisa tangan, bisa kaki. Ya, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, tanganmu, kakimu. Karena dengan seluruh anggota tubuh kita dapat jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, mari firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Yang kedua, merenungkan bagaimana responsif kita setelah kita mendengar firman Tuhan tadi dengan berbagai kondisi. Positifkah? Negatifkah? Kalau respon kita positif terhadap apa yang kita dengar melalui firman Tuhan itu, maka kita akan merasakan dengan hati yang penuh hikmat. Ketika kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui apapun, kita akan merasakan bagaimana firman Allah itu kita bisa merasakan dengan hikmat Allah, membawa damai, membawa sukacita, membangun hidup kita. Nah, itulah saudara-saudara pentingnya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita ketika respon kita positif terhadap firman Tuhan. Firman itu adalah terang, kebenaran. Firman itu punya kuasa yang sangat luar biasa, yang mampu mengubahkan perilaku hidup manusia ke dalam terang Kristus. Dan yang terakhir, melakukan, saudara-saudara. Firman Tuhan memang tidak cukup hanya kita dengar, kita renungkan. Tetapi firman itu endingnya harus dipraktekkan, harus dilakukan. Oleh karena itu tema kita hari ini mengajak kepada setiap kita, setelah kita mendengarkan firman itu, kita renungkan baik-baik, lalu kita lakukan dalam perilaku kehidupan. Saudara-saudara, firman yang tidak cukup hanya didengar, diketahui, dihafal, harus dipraktekkan, dilakukan dalam seluruh kehidupan. Sebagaimana Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi saudara-saudara, mendengar firman Tuhan dengan setia, baik, dan harus merenungkan, menghayati firman Tuhan siang dan malam, itu harus. Tetapi semua itu tidak akan berarti kalau kita tidak mempraktekkan, melakukannya di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah luar biasanya firman Tuhan, saudara-saudara.
Makanya firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam, harus diaplikasikan dalam aktivitas hidup kita, karena itu akan membangun hidup kita. Karena di situ jelas sangat bermanfaat, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah saudara-saudara, semua itu adalah kasih karunia Allah di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita diperlengkapi setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita mampu berbuat baik, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu diperlengkapi oleh Allah sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari perenungan dan penghayatan firman ini, firman Allah bagi kita adalah sebagai kebenaran. Firman Allah sebagai kebenaran. Apa yang dibuat oleh Allah melebihi segala sesuatu. Apapun yang dibuat Allah melebihi segala sesuatu. Oleh karena itu jangan sekali-kali menempatkan firman Tuhan itu di bawah peraturan atau perintah yang lain, apalagi adat istiadat. Tempatkanlah firman Allah itu di atas segala-galanya, karena hidup kita ini diperhadapkan dengan banyak tradisi dan adat istiadat, apalagi kita tahu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, memiliki budaya masing-masing, adat istiadat yang banyak sekali. Firman Tuhan itu sebagai makanan hidup kita. Kalau tubuh perlu makanan supaya kuat, supaya sehat, supaya bisa mempertahankan hidup, lebih-lebih rohani kita. Firman Tuhan itu sebagai makanan. Bahkan dikatakan sebagai susu untuk pertumbuhan. Ketika hidup kita, diri kita diisi oleh firman Allah, itu firman itu akan tumbuh dan iman kita akan tumbuh. Firman Tuhan itu sumber sukacita bagi setiap kita yang mampu merenungkan, menghayati firman Tuhan dengan benar. Dan kita tahu saudara-saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, yang artinya akan terus menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang terang, kepada kebenaran Kristus. Mari saudara-saudara, hidup kita ini dalam bermasyarakat dihadapkan dengan banyak tradisi, banyak adat istiadat. Hendaknya kita mampu untuk memilah, untuk memilih ya, mana yang memang harus dilakukan, yang harus diutamakan. Yang jelas saudara-saudara, perintah Allah, firman Tuhan itu membawa kepada kesempurnaan hidup. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara bisa mengambil waktu sejenak. Kita masuk dalam doa, untuk doa tanggapan firman, untuk doa syafaat, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, seringkali kami jatuh ke dalam perangkap adat istiadat yang seringkali juga bertentangan dengan perintah-Mu.
Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Urapi setiap kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bahwa kami senantiasa untuk mampu mendengar firman Tuhan, merenungkan, menghayati dan melakukannya di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang menyadarkan bagi setiap kami di dalam menentukan sikap hidup kami, hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang majemuk, yang banyak dengan adat istiadat, tradisi, budaya yang bermacam-macam. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus menolong kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu GITJ Kudus. Berkatilah seluruh pelayanan yang dilakukan, baik oleh pendeta, majelis gereja, oleh pengurus, oleh komisi-komisi, bahkan oleh jemaat. Tolonglah Tuhan, perlengkapi kami dengan segala hikmat-Mu, agar pelayanan dan kesaksian kami melalui jemaat-Mu GITJ Kudus ini boleh terus dilakukan dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan gereja-Mu, jemaat-Mu GITJ Kudus, di mana kami mengawali banyak kegiatan untuk mempersiapkan pelayanan di dalam menyongsong situasi yang semakin membaik ini. Tolonglah setiap hamba-Mu ya Tuhan, agar dengan setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sebagai apapun kami melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GITJ Kudus dengan segala pergumulannya, pergumulan keluarga demi keluarga, pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau berkenan memberi apa yang terbaik bagi kami, dan kami boleh menerima, mengalami semuanya dengan sukacita, bahkan dengan penuh syukur. Berkati jemaat-Mu GITJ Kudus, orang-orang tua kami yang mengalami kelemahan fisik, baik karena usia lanjut, karena sakit yang berkepanjangan, dengan kelemahan tubuhnya itu ya Tuhan, kami mohon Engkau terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka pun terpelihara iman dan pengharapannya kepada Engkau. Kami mohon Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu yang saat ini mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka, bahkan mungkin ada yang sudah pembelajaran tatap muka. Tuhan, lindungi anak-anak kami, berkati mereka semuanya, agar anak-anak kami juga mampu melakukan, mentaati protokol kesehatan dengan benar. Sekalipun situasi nampak sudah membaik, namun kami harus tetap waspada dengan kondisi pandemi yang belum usai ini. Kami sungguh membutuhkan Engkau, perlindungan-Mu dan naungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai mara bahaya sakit penyakit
dari berbagai macam virus, terlebih virus corona. Berkati anak-anak kami di dalam memasuki pembelajaran tatap muka, agar mereka pun mampu untuk menyesuaikan diri, untuk tetap bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, pemerintahan para pemimpin bangsa kami. Tuhan tolonglah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini, terlebih di dalam mengatasi pandemi yang masih belum usai. Mampukan para pemimpin bangsa kami dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, agar dapat bersatu padu di dalam mencegah wabah virus corona ini. Berkati Tuhan masyarakat bangsa ini, agar dengan sukacita untuk menerima vaksinasi, agar kami masing-masing bisa menjaga diri, bahkan menjaga keselamatan kesehatan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kami dan kehidupan kami senantiasa di dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dan ucapan syukur kami yang senantiasa kami naikkan kepadamu, yang jauh daripada sempurna. Dan kiranya Tuhan sempurnakan doa-doa kami melalui doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saatnya kita memberikan persembahan, kita haturkan kepada Tuhan. Namun sebelumnya ada firman Tuhan yang mengajak kita untuk menghayatinya. Demikian, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mendengarkan terang sabda firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Saudara-saudara, kita akan pujikan nyanyian kidung jemaat nomor 4 bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan membawa persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari menyilang. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari
Mari, mari, mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa bagi persembahan ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu dan pemeliharaanmu bagi hidup kami. Engkau memberikan semua yang kami perlukan. Engkau memberkati setiap karya kami, pekerjaan kami, dan itu semua membuahkan berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kecukupan, bahkan melimpahkan damai sejahtera bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami belajar untuk mengasihi Engkau. Kami mempersembahkan apa yang ada pada kami, yang semuanya itu juga karena anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terimalah persembahan ini, kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini sungguh berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan, kerajaan-Mu semakin diperlebar di tengah-tengah dunia ini. Melalui kesaksian hidup kami, melalui setiap kami, melalui tangan-tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati majelis gereja yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya roh hikmat yang senantiasa melimpah, sehingga persembahan ini sungguh dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang senantiasa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Penolong kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan biarlah senantiasa membangun kehidupan kita semakin menjadi kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teguhkan firman itu dengan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita yang bersinar menerangi kegelapan dunia ini, yang mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih taat dan setia kepadanya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 54 bait pertama dan ketiga, Tak Kita Menyerahkan.
kita menyerahkan kepada musuhnya. Berita yang bersinar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteguh. Bait yang ketiga. Yang dapat memecahkan segala pikiran, yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Biarlah terang Kristus senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup kita, supaya senantiasa bersinar dalam kegelapan dunia. Mari, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kidung pelengkap kidung jemaat 182 kali. Kasih Tuhan mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Silakan duduk dan bisa mengambil saat teduh.